Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali di kelas Pak Igun. Pertemuan ini, kita akan belajar cara atau metode penulisan dari algoritma. Sebelum memulai materi ini, silahkan tekan terlebih dahulu di tombol subscribe-nya, agar tetap semangat memberikan materi-materi belajar dan mengembangkan channel ini bersama. Terima kasih. Pada materi sebelumnya, kalian menulis algoritma dengan menuliskan sesuai dengan cara masing-masing. Algoritma dapat dituliskan dengan beberapa cara atau metode, yang masing-masing cara atau metode tertentu memiliki struktur yang berbeda. Ada 3 cara atau metode dalam menuliskan algoritma, yaitu yang pertama adalah bahasa natural, yang kedua pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart. Pada metode penulisan dengan bahasa natural, algoritma ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau dalam bahasa kita, yaitu dalam bahasa Indonesia. Kemudian tidak ada aturan yang pasti dalam menuliskan algoritma dengan bahasa natural. Namun, penulisannya tetap disesuaikan dengan kaidah bahasa yang baku. Artinya, penulisan dengan bahasa natural tidak boleh asal-asalan dan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Berikut ini adalah contoh penulisan algoritma dengan bahasa natural. Tujuan pada contoh ini adalah membuat algoritma untuk menampilkan tulisan atau sebuah kalimat belajar algoritma dengan menggunakan sebuah variabel bernama text dengan tipe data yang sesuai adalah string yang sebelumnya telah diberikan nilai awal yaitu kalimat belajar algoritma. Kemudian pada bagian algoritma dijelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Metode penulisan algoritma yang kedua adalah pseudocode. Pseudocode berasal dari kata pseudo dan code yang artinya kode semu atau menyerupai sebuah kode. Dalam hal ini adalah kode dari program yang sebenarnya. Pseudocode menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam metode pseudocode, terdapat pedoman dalam menuliskan algoritma sebagai berikut. Yang pertama adalah notasi tanda panah yang digunakan untuk memberikan nilai awal. Sebagai contoh, pada variabel angka dengan tanda panah mengarah ke dalam variabel angka, kemudian angka 5. Artinya, variabel angka diberikan nilai awal adalah 5. Yang kedua, setiap pernyataan yang dapat berdiri sendiri akan ditulis dalam sebuah baris tersendiri. Sebagai contoh, variabel angka diisikan nilai awal dengan nilai 7 yang dikurangi dengan 1. Artinya, hasil dari 7 dikurangi 1 akan diisikan ke dalam variabel angka. Yang ketiga, setiap variabel akan ditulis dengan aturan tertentu. Ini akan dibahas di bab yang selanjutnya. Yang keempat adalah penjorokan ke kanan. Artinya, penulisan harus lebih dimasukkan ke dalam di setiap blok agar tidak sejajar dengan blok yang di atasnya. Kemudian yang kelima adalah simbol 2 garis miring digunakan untuk menyatakan sebuah komentar. Dan yang terakhir atau yang keenam, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Berikut ini adalah contoh penulisan algoritma dengan metode pseudocode. Menggunakan contoh yang sama pada contoh sebelumnya yaitu algoritma belajar algoritma. Pada contoh kedua dengan judul algoritma luas persegi panjang. Algoritma yang digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Kemudian pada deklarasi terdapat variabel panjang dengan tipe data adalah integer. Kemudian variabel lebar dengan tipe data integer dan variabel luas dengan tipe data yang sama yaitu integer. Kemudian pada bagian algoritma read panjang artinya membaca nilai dari variabel panjang. Kemudian read lebar
yang artinya membaca nilai dari variabel lebar. Kemudian, luas adalah hasil kari dari variabel panjang dengan lebar. Kemudian, right luas artinya adalah menuliskan hasil dari variabel luas. Kemudian, n. Dan metode penulisan yang ketiga atau yang terakhir adalah flowchart. Flowchart merupakan cara penulisan algoritma dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah menjadi standar pada dunia komputer. Berikut ini adalah nama simbol dan fungsinya. Yang pertama adalah simbol lingkaran melebar dengan nama terminator yang mempunyai fungsi adalah permulaan dan akhir program. Kemudian simbol tanda panah dengan nama adalah flow line atau garis alir yang fungsinya adalah arah aliran program. Kemudian simbol dengan bentuk segi 6 dengan nama preparation dengan fungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian simbol persegi dengan nama simbol proses adalah proses penghitungan atau proses pengolahan data. Kemudian simbol berbentuk jejer genjang dengan nama input atau output dengan fungsinya adalah proses input atau output data, kemudian parameter serta informasi. Selanjutnya adalah simbol belah ketupat dengan nama decision. Fungsinya adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian simbol lingkaran kecil dengan nama on-page connector yang berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda. Kemudian simbol segi 5 ke bawah dengan nama off-page connector dengan fungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Pedoman untuk menuliskan algoritma dengan flowchart adalah yang pertama, flowchart digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Penulisannya harus diawali dan diakhiri simbol yang sama, yaitu simbol terminator. Dan berikut ini adalah contoh penulisan flowchart. Flowchart ini menggunakan contoh algoritma yang sebelumnya, yaitu algoritma luas persegi panjang. Pada contoh penulisan algoritma menggunakan flowchart ini, dijelaskan menggunakan simbol sesuai dengan fungsinya. Diawali dengan simbol terminator, dengan diikuti garis alir yang pertama mengarah ke simbol input-output untuk memberikan informasi, variabel, serta tipe data yang digunakan. Kemudian, dilanjutkan dengan arah garis menuju simbol proses, di mana proses perhitungan antara variabel terjadi. Kemudian, dilanjutkan kembali dengan garis alir yang mengarah ke simbol input-output untuk memberikan informasi hasil dari proses yang terjadi. Kemudian menuju garis alir yang mengarah ke simbol terminator yang menyatakan algoritma sudah selesai. Demikian materi yang Pak Igun sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.